Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin 5 mall favorit gue di Jakarta. Jadi yang di luar Jakarta, yang di Bekasi, di Depok, di Bogor, Tangerang itu nggak masuk di sini ya. Dan karena ini menurut gue, guys, menurut gue, pendapat gue, jadi kalau misalkan teman-teman gak setuju nggak apa-apa banget, bener banget ya. Karena gue beberapa hari lalu, kalau nggak salah 2 hari lalu ngepost video tentang pendapat gue kenapa gue suka banget ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kayaknya beberapa orang tuh malah jadi kayak agak berantem gitu soal budaya dan sebagainya macamnya. Gue nggak ada niatan gituan cuy. Gue cuma bilang kalau ada beberapa hal yang gue suka ketika gue berkunjung ke Kuala Lumpur. That's it. Oke? Itu aja. Kalau emang bandingannya sama Jakarta, ya wajar karena gue tuh emang kurang lebih kalau gue main, kalau gue dulu kerja, berkunjung ya gue selalu ke Jakarta. Ke Jakarta gue hampir bisa setiap hari. Makanya gue bandingannya Jakarta, simple gitu loh. Dan kalau emang ada hal yang lebih baik daripada Jakarta, ya udah. Mungkin bisa jadi kritik atau sebuah bukan gambaran, sebuah dorongan untuk Jakarta agar lebih baik. Simple itu aja, oke? Nggak usah pada berantem ya. Dan di video ini juga kalau berantemin mall gue cuma ketawa-ketawa doang. Karena ya balik lagi itu soal selera, soal situasi dan lokasi juga, oke? Kita mulai dari Grand Indonesia atau GI yang lokasinya di Jakarta Pusat dan bisa dibilang tuh di pusat atau jantung kota Jakarta. Kenapa gue seneng sama GI? Satu, terutama alasannya adalah karena lokasinya sangat strategis. Dekat stasiun Sudirman, kalau misalkan dari Depok atau Bekasi. Dekat dari Gondang Dia juga, walaupun emang harus nge-grab juga. Deket dari stasiun Tanah Abang, dari Cikini juga nggak jauh-jauh banget, dari Karet juga nggak jauh, dari BNI itu juga nggak jauh, terus deket halte TJ juga, deket stasiun MRT juga. Wah, strategis banget untuk pengguna transportasi umum. Walaupun emang sekali lagi nggak semua, tapi at least buat teman-teman dari Depok, kamu Bekasi, lumayan enak cuy. Naik kereta sekali atau mungkin dari Depok transit dulu di Manggarai, abis itu ke Sudirman, tuh deket banget. Bukan deket, cepet banget dan nyaman. Cuma bayar 3.500 kalau misalkan kereta dan 3.500, 3.000, maaf, 3.500 untuk kereta dan 3.500 untuk Transjakarta. MRT emang agak mahal dikit, tapi masih tetap oke lah. Itu salah satu alasan utama gue. Karena kalau GI itu agak jauh aja, misalkan di Jakbar, gue mungkin nggak bakal naruh ini di posisi gue karena gue lokasinya di selatan Jakarta ya. Jadi agak jauh kalau ke Jakarta Barat dengan menggunakan transportasi umum. Kayak ini agak bias ya, namanya juga menurut gue. Terus selain karena lokasinya strategis, GI itu mallnya gede banget. Ada East sama West Mall. Yang mana tentunya dengan mall gede pilihannya juga banyak banget. Makanan, bisa pilih dari makanan Indonesia tentu ada, makanan Jepang ada, makanan Thailand, Vietnam, Chinese, dan European yang Western itu juga ada. Lengkap banget. Udah gitu Fun World-nya juga lumayan asik. Terus ada tempat karaoke-nya juga, meskipun menurut gue karaoke-nya lumayan mahal. Dan toko bukunya tuh ada 3. Ada Gramedia, meskipun Gramedianya agak mengecil sekarang untuk lahan bukunya, gue cukup sedih. Tapi ya namanya bisnis toko buku di Indonesia lumayan berat. Terus ada Kinokuniya. Dan ada yang terbaru, ada Periplus. Yang mana Periplus ini menjadi salah satu favorit gue karena toko buku impor paling murah di Indonesia menurut gue tetap Periplus sih untuk sekarang. Terus selain itu Grand Indonesia juga nyaman untuk jalan-jalan. Dan tapi sayangnya ini salah satu kekurangannya menurut gue, aksesnya untuk pejalan kaki tuh agak susah. Emang jalan kaki banyak dan jauh itu menyehatkan karena menambah langkah, ya kan, membuat badan kita menjadi fit. Tapi kan kalau misalkan aksesnya dipermudah,
aksesnya nggak cuma dua, setahu gue itu cuma lewat Menara BCA, dan yang di tengah-tengah West Mall sama East Mall itu akan lebih nyaman GI ini. Dan apalagi kalau misalkan tempat dudukan sampingnya tuh nggak ada yang buat apa sih, nusuk-nusuk gerigi-gerigi itu loh. Itu aja sih. Ya ngerti sih, emang GI ini punya swasta ya. Gue tuh sebenarnya nggak punya hak mungkin untuk kritik, tapi menurut gue harusnya ya, karena pengunjungnya publik kayak kita-kita juga, ya gue juga sebenarnya boleh dong berkomentar sedikit. Dan menurut gue gerigi-gerigi itu nggak sepatutnya sih dipasang, karena kan ada yang buat nungguin Grab, mungkin nungguin jemputan atau capek jalan, kenapa enggak? Tapi ya balik lagi, mungkin mereka punya pertimbangan sendiri ya, kita nggak tahu. Oke, itu untuk Grand Indonesia. Yang kedua adalah Plaza Indonesia atau PI. Jadi untuk PI ini alasan utamanya tuh sebenarnya mirip-mirip Grand Indonesia karena lokasi strategis. Karena GI sama PI ini kan deketan kan. Terus selain karena deketan dan lokasi strategis, dekat Transjakarta, dekat stasiun, dekat MRT pula, PI dan GI itu deket sama tempat makanan yang lokasinya di luar GI, yang menurut gue enak-enak banget. Gue tuh pernah makan ayam penyet gerobak di deket situ, di deket PI sama GI. Dan itu ayamnya enak banget cuy. Ayam penyet cabai hijau, coba aja cari di deket PI sama GI itu. Dan itu selain enak juga bisa membuat kantong gue menjadi lebih hemat. Karena gue pas di GI udah kenyang, jadi gue nggak ada nafsu buat belanja. Gue nggak usah jajan banyak. Jadi lebih hemat dan enak. Itu salah satu keenakan GI sama PI. Pilihannya banyak. Dari pilihan makanan gerobak yang harganya lebih bersahabat dengan kantong, sampai pilihan lain yang mungkin untuk special occasion yang harganya lebih mahal. Itu ada di PI dan tentunya juga GI. Mirip-mirip emang alasannya. Tapi emang PI ini segmentasinya agak beda ya sama GI, karena barang-barang yang dijual tuh di lantai dasar, terutama barang-barang haute couture banyak banget, dari Louis Vuitton, Dior, terus ada Balenciaga, ada kalau nggak salah ada sepatu merah ya, kalau nggak salah ada si Louis Vuitton juga. Pokoknya banyak banget merek haute couture, bahkan tempat makan di lantai dasarnya juga bistro Barong yang lumayan mahal juga. Tapi ya pada dasarnya namanya mall, nggak cuma jualan itu. Apalagi di Indonesia, di lantai dasar dari GI, di lantai LG dari GI itu, PI, kan kebalik-balik, PI juga banyak tempat makanan yang asik-asik. Dan ini poin plus dari PI karena tidak seramai GI karena segmentasinya berbeda, jadi cukup nyaman. Padahal sebenarnya yang dijual makanan sama-sama aja kayak GI, cuma emang karena balik lagi segmentasi, orang-orang tuh kadang merasa bukan minder, merasa males ke PI karena itu bukan buat gue. Tapi enggak cuy, sebenarnya sama aja. Kalau ada orang lain yang memandang rendah, biarin aja, itu urusan mereka. Orang kita mau ke mall, mau nyantui, mau cuma pakai kaos sama celana jeans biasa, mau pakai sepatu kets, ya selalu aja orang kita yang jalan-jalan. Kenapa kita peduli omongan orang lain? Betul. Oke, itu untuk GI dan PI. Untuk mall ketiga adalah MOI atau Mall of Indonesia. Jadi MOI ini lokasinya emang agak jauh dari selatan Jakarta, karena lokasinya ada di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Kelapa Gading. Dan kenapa MOI ini juga menjadi salah satu mall favorit gue? Karena MOI ini lengkap. Emang lengkap tuh jadi alasan banget cuy. Kalau nggak terlalu lengkap tuh kadang gue juga males. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Pilihan makanannya banyak. Terus banyak makanan atau tenan yang nggak ada di Jakpus. Jadi harus ke MOI dulu baru bisa. Dan ini mall Jepangan banget. Cocok buat wibu. Anjir, mana baju gue lagi pakai jersey Jepang. Terus di MOI ini tuh bener-bener yang tadi gue bilang, event Jepangannya banyak. Kayak terakhir tuh setahu gue ada acara One Piece Exhibition, terus bahkan ada cafe Jujutsu Kaisen, dan Fun World-nya juga gede dan asik. Terus ada tempat bermain juga. Banyaklah pilihan di MOI ini.
Dan pas itu gue ngecek sport stationnya juga barang-barangnya juga beda, kayak lebih bagus, lebih unik, jadi bisa menjadi sebuah opsi juga. Tapi ya sayangnya minusnya adalah mau ini jauh dari selatan Jakarta. Naik kalau misalkan naik transport umum paling turun di Juanda, terus dari Juanda mau nggak mau harus naik ojol atau taksi karena belum ada transportasi langsung yang deket sama MOI. Mana udah gitu, MOI itu jauh banget dari luar ke dalam MOI-nya. Kayak harus ngelewatin ruko-ruko dulu baru deh sampai MOI. Jadi emang agak effort. Makanya gue taruh ini di posisi 3. Kalau aja MOI ini lokasinya di sentral Jakarta atau di Jakarta Pusat yang deket transport umum kemana-mana, mungkin ini akan jadi posisi 2 atau bahkan posisi 1. Tapi jauh MOI ini. Sayang sekali. Oke, terus keempat. Lotte Shopping Avenue. Salah satu alasan utama kenapa gue naruh Lotte Shopping Avenue adalah karena lokasinya menurut gue lumayan deket sama kereta dan ramah transportasi umum. Kayak misalkan gue turun di Tebet, terus gue lanjut angkot 44, mau lanjut TJ, mau lanjut ojol atau taksi tuh enak banget kan, tinggal lurus. Bahkan deket LRT juga sekarang jatuhnya. Kayak gue pernah ngecek dari LRT Kuningan tuh kurang lebih ya cuma 800 meter lah. Kalau panas ya bawa payung lah, atau ya kalau mau lanjut Gojek juga bisa, atau emang Gojek bukan transportasi umum tapi at least ya nggak bisa nggak bawa mobil sendiri lah karena gue males parkir. Terus Lotte Shopping Avenue ini juga cocok buat temen-temen yang suka K-pop, apalagi SM Stan karena di sini ada Kwangya. Dan kadang toko Kwangya ini suka ngadain diskon. Jadi asik banget buat temen-temen fans SM. Gue juga salah satu fans grupnya SM ya. Jadi gue kadang tuh suka ke Kwangya cuma lihat-lihat doang. Nggak beli apa-apa. Abis itu kayak ngeliat aja udah seneng ngambil megang gitu. Terus gue balikin. Window shopping lah. Udah gitu. Lotte Shopping Avenue juga walaupun nggak sebanyak GI, tetap MOI, tetap asik untuk dikunjungi pilihan makanannya. Terus ada food courtnya juga yang harganya lumayan bersahabat. Dan ini salah satu poin plus dari Lotte Shopping Avenue, lumayan sepi daripada GI. Jadi gue nyaman jalan-jalan. Nggak penuh gitu, nggak rame. Udah gitu ada Periplus di sini. Di PI juga ada Periplus, BTW. Gue lupa di MOI ada toko buku atau enggak. Cuma di Lotte Shopping Avenue ini ada Periplus, jadi bisa window shopping buku juga. Itu penting kalau buat gue. Itu yang keempat, dan yang terakhir, kelima. Dikirain Kokas ya. Bukan. Kokas juga favorit, tapi sayangnya tidak masuk sini. Kelima adalah Kuningan City. Wow, mengejutkan. Lokasi Kuningan City ini juga ada di Kuningan. Gue lupa kasih tahu juga Lotte Shopping Avenue tuh ada di Dr. Satrio, daerah Kuningan juga. Jadi intinya Lotte Shopping Avenue sama Kuncit ini lumayan dekat. Terus kenapa gue suka Kuncit, Kuningan City? Karena lokasinya dekat dari transportasi umum jatuhnya. Lumayan dekat MRT juga. Kalau jalan kaki dari MRT juga menurut gue sih nggak jauh-jauh amat ya. Masih oke. Terus bisa naik kereta terus lanjut angkot atau TJ atau Gojek. Terus di Kuncit ini kenapa gue suka dan alasannya agak beda, karena di Kuncit ini suka banyak tenant yang ngadain diskon. Diskonnya lumayan gede, diskon sepatu, diskon baju, terutama sepatu sih, baju bahkan kadang mainan, banyak banget. Jadi kalau gue mau nyari yang diskonan, gue akan selalu ke Kuncit karena banyak barang diskon, bahkan pernah diskon buku juga deh di situ. Terus di Kuncit itu juga ada kayak semacam shooting range, kalau nggak salah M7 Tactical deh namanya. Jadi enak banget buat opsi hiburan di ibu kota. Terus Kuncit juga, aduh ini berkesan banget sih. Gue agak kaget, gue nggak sengaja. Tapi di lantai dasarnya tuh ada semacam toko kopi Vietnam. Terus gue mesen kopi Vietnamnya dan enak banget. Jadi gue mungkin kalau ke Kuncit lagi akan balik ke situ. Mana ada colokannya. Gue lupa lagi tempatnya, maaf banget. Tapi lo cari aja di daerah lantai dasar, terus lihat oh ada toko Vietnam, nah itulah tokonya. Emang tentu opsi makanan tidak sebanyak mall-mall yang gue sebutkan tadi, tapi mall-mall yang tadi nggak ada diskon. Jadi boleh banget temen-temen bisa kunjungi Kuncit untuk itu, dan Kuncit juga enaknya nggak terlalu rame.
Itu juga poin plus. Terus setahu gue karena Kuncit ini ada VFS, tempat untuk ngurusin visa. Jadi kalau teman-teman ngurus visa mungkin ke beberapa negara Eropa ya teman-teman ngurusnya di Kuncit ini. Itu aja mall 5 mall pilihan gue. Emang alasannya tuh simple, mendasar, dan mungkin teman-teman nggak setuju, it's okay, nggak apa-apa sekali lagi. Tapi itu adalah pendapat gue. Thank you yang udah nonton sampai titik ini. Boleh banget komentar mall favorit teman-teman semua. And that's it. Thank you. Dadah.